Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Dewi Nurwati Azizah dari SMA Negeri 1 Salaman, selaku pembicara pertama dari tim pemerintah yang mendukung dengan mosi kita kali ini, yaitu mengenai bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Dewan Juri yang terhormat, perkenankan saya untuk menyampaikan argumentasi saya mengenai mengapa saya setuju dengan mosi kita kali ini. Yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari bakat. Menurut Heri Suranto, bakat adalah kemampuan untuk terbentuknya keahlian atau keberhasilan seseorang dalam mengajarkan sesuatu. Dengan demikian, orang dikatakan berbakat artinya terdapat ciri-ciri yang dapat dikembangkan menuju keberhasilan, yaitu pencapaian prestasi yang lebih tinggi. Konsep bakat muncul karena ketidakpuasan terhadap tes inteligensi yang menghasilkan skor tunggal, yaitu IQ, yang biasa kita sebut dengan tes akademik. Dewan Juri yang terhormat, semula IQ inilah yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan di berbagai bidang. Namun, IQ tidak dapat memberikan banyak informasi. Jika ada dua orang punya IQ yang sama, akan tetapi prestasi belajar atau prestasi kerjanya berbeda. Perlu diketahui, tes inteligensi tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan analisis kemampuan secara diferensial. Oleh karena itu, para ahli yang melakukan analisis diferensial tes inteligensi dilakukan validitasnya. Dewan Juri yang terhormat, kita harus mengetahui apa perbedaan yang bekerja sesuai dengan bakat dan minat dengan bekerja yang sesuai dengan nilai akademisnya. Orang yang bekerja sesuai dengan passionnya lebih memiliki motivasi untuk mengembangkan diri, sehingga secara otomatis hasil kerjanya akan terlihat lebih baik. Ia tidak akan pernah puas dengan hasilnya. Sedangkan orang yang sukses karena nilai akademisnya saja, orang ini beranggapan bekerja di bidang apa saja boleh, asalkan dapat uangnya, hanya berpikiran untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa mementingkan kualitasnya. Maka hasil kerjanya pun seadanya dan reward materialnya pun sudah seadanya saja. Dewan Juri yang terhormat, kita masuki tentang tes talenta bawaan atau innate talenta inventory, yang merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Setiap siswa memiliki bakat bawaan yang unik dan berbeda-beda. Tes ini mengungkap bakat bawaan tersebut untuk dapat dipetakan potensi kesuksesannya nanti. Seseorang dapat meraih kesuksesan maksimal jika dia bekerja sesuai dengan potensi bakat yang dimilikinya. Dewan Juri yang terhormat, mahasiswa untuk membantu memilih jurusan di sekolah lanjutan seperti di universitas ataupun perguruan tinggi harus menyediakan tes talenta bawaan atau innate talent inventory yang didasarkan pada potensi bawaan yang bersangkutan. Setiap orang memiliki bakat bawaan yang unik dan berbeda-beda. Tes ini memotret bakat bawaan orang tersebut. Bila seseorang bekerja sesuai dengan potensi dirinya, maka dia akan bekerja secara maksimal. Tes ini juga dapat melihat dinamika kepribadian, kegemaran, atau hal-hal yang menarik perhatian mahasiswa. Karena itu, tes talenta bawaan pun penting dilakukan di luar kebutuhan akademis, yaitu di luar nilai akademis. Orang tua juga dapat melihat bakat yang dimiliki anaknya selama ini dan sangat berguna untuk masa depannya nanti. Dewan Juri yang terhormat, tes bakat ini akan diuji inteligensi yang dimiliki untuk memberikan gambaran umum tentang kapasitas, kemampuan kognitif siswa. Aspek yang diukur umumnya seperti kemampuan verbal, logika berpikir, dan daya ingat. Dewan Juri yang terhormat, saya akan memberikan alasan saya mengenai mengapa saya setuju dengan mosi kita kali ini. Yang pertama, karena menemukan pekerjaan yang tepat untuk masa depannya nanti apabila kita bekerja sesuai dengan bakat dan minat kita. Kita sekolah dengan bakat dan minat kita, bukan hanya dengan nilai akademis saja. Mengapa? Karena hasil dari tes bakat bawaan akan menjelaskan bidang kerja apa yang paling cocok untuk masa depan kita nanti, yang sesuai dengan potensi yang kita miliki. Kita akan bekerja dengan nyaman dan bahagia. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, yaitu lebih mudah mengembangkan keahlian. Saat hasil tes bakat bawaan sudah keluar, mahasiswa baru bisa fokus mengembangkan keahlian sesuai bidang yang menjadi potensinya. Tanpa belajar,
dan tanpa berlatih kemampuannya akan terus berkembang, dan kemampuan yang terpendam akan kelihatan dan akan semakin berkembang lagi. Jadi, ikuti beragam pelatihan untuk mempertajam keahlian dan kompetensi guna bekal di dunia kerja nanti. Mahasiswa baru juga bisa mengikuti webinar gratis, masuk dalam komunitas atau mengikuti program magang yang ada di perguruan tinggi atau universitas-universitas yang akan menjadi tujuan sekolahan tersebut. Dewan juri yang terhormat, yang ketiga yaitu kerja jadi lebih menyenangkan. Mengapa begitu? Bekerja sesuai bakat bawaan akan lebih menyenangkan sebab tidak ada paksaan dari luar diri yang akan membuat kita terbebani dan kita malas-malasan untuk bekerja di bidang tersebut. Sejatinya kerja bukan perkara gaji semata, akan tetapi bekerja karena kita ingin memperlihatkan potensi yang ada pada diri kita. Dewan juri yang terhormat, yang keempat yaitu kepercayaan diri dalam berkarir. Dapat meningkatkan kepercayaan yang ada dalam diri kita, yaitu ketika sudah fokus di satu bidang yang menjadi minat dan bakatnya dan berhasil mengembangkan, kita akan punya kepercayaan diri yang lebih besar lagi. Saat menjawab pernyataan interview misalnya, apa kelebihan kamu? Kamu bisa menjawab dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang kamu miliki di bidang kamu. Dan apa pengalaman-pengalaman yang sudah kamu ikuti. Yang kelima yaitu tidak mudah menyerah. Mengapa begitu? Karena kita bekerja sesuai dengan minat kita sendiri. Jadi kita bekerja sesuai dengan hati dan kita bekerja untuk masa depan kita nanti. Jadi, Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama tetap setuju dengan mosi kita kali ini, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Karena banyak sekali keuntungan-keuntungan dari tes talenta bawaan untuk masa depan kita nanti. Contohnya seperti Jepang, Amerika, dan Inggris yang sudah banyak sekali menjadi negara-negara maju dan berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.